Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini mic-nya anak yang pakai salawat tuh tadi nih. Suaranya lebih kenceng kayaknya. Coba kayak gitu dah. Bismillah. Kedengeran? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, anu ini tablik akbar. Habib biar kelihatan yang di belakang. Oh gitu. Emaknya pada heboh. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh izin ya? Bulan di atas ya. Baik. Ibu-ibu semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan segala urusannya. Angkat derajatnya. Diberikan kebaikannya. Datang pagi hari ini mudah-mudahan diberikan keberkahan ya Allah. Amin ya Rabbal ya Rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama niatkan menuntut ilmu, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Dan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya hormati, daripada pengurus-pengurus daripada majelis-majelis ini, dan juga kepada aparatur pemerintahnya, ibu-ibunya, semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Ya. kalau kita sakit kepala, kalau kita punya perut lapar, kemana kita pergi? War. Kalau kita punya motor kita rusak, kemana kita pergi? Kalau kita punya badan sakit, kemana kita pergi? Ke dokter. Kalau kita butuh duit, apa yang kita kerjain? Kerja. Ini pertanyaan bukan sekedar pertanyaan, ini namanya pertanyaan tauhid. Begitu cepat kita lihat kita punya sesuatu, kalau kita punya masalah langsung tahu kemana tempat penyelesaiannya. Betul? Artinya kalau pada hari ini kita sakit, kita ke dokter, kita lapar, kita cari warteg, bengkel kita rusak, kita cari motor kita rusak, kita cari bengkel. Kita punya otak itu begitu kenal dengan dokter. Kenapa? Kita tahu dokter bisa bantu penyembuhan penyakit kita. Kita tahu di warteg ada makanan. Kita tahu di bengkel ada montir yang bisa nyesain urusan motor kita. Begitu kenal kita dengan itu semua, tapi kadang kita nggak lebih kenal itu dengan Allah. Artinya kalau kita punya masalah, kita belum sebut langsung datang ke Allah, berarti kita belum kenal Allah sebagaimana kita kenal bengkel ketika motor kita rusak. Kita belum kenal Allah sebagaimana kita kenal dokter ketika kita sakit. Bahkan lebih parahnya lagi, kita belum kenal Allah sebagaimana kita kenal warteg kalau kita lapar. Padahal kita tahu Allah kalau kita datang pasti bisa nyesain masalah kita. Betul? Allah kalau kita datang nggak bakal nanya. Ibu-ibu datang ke bengkel ditanya nggak yang rusak yang mana bu? Yang rusak apanya? Ini pak, motor saya tahu-tahu keluar air dari knalpot. Oh motor saya tahu-tahu nggak nyala. Dokter juga begitu.
ibu sakit apa, yang sakit yang mana. Tapi kalau kita datang ke Allah, Allah nggak tanya karena Allah Maha tahu. Cuman kadang kita yang nggak mau dah, kita nggak mau dah, kita datangnya ke tetangga, kita datangnya ke saudara, kita datangnya ke kerabat. Begitu ke Allah, nunggu mentok dulu urusannya. Udah kepepet baru nangisnya ke Allah. Ya Allah, pada Allah udah nungguin. Mana nih yang punya masalah nggak datang-datang? Mana nih yang punya beban nggak datang-datang? Mana yang lagi sumpah nggak datang-datang? Padahal Allah nunggu. Mudah-mudahan semuanya datang sama Allah. Amin. Amin. Makanya kita belajar pagi hari ini, kita belajar yuk. Kita kenalan sama Allah. Mudah-mudahan jadi lebih kenal sama Allah, jadi lebih tahu sama Allah. Bu, ada anak dikasih HP sama orang tuanya. Begitu dikasih HP sama orang tuanya, ini anak ditelepon nggak diangkat. Dikasih HP sama orang tuanya, dipanggil nggak nyaut. Dikasih HP sama orang tuanya yang paling mahal, yang paling bagus. Begitu orang tuanya panggil, dia malah main HP sama temennya. Kira-kira yang jadi orang tua gimana? Kesel gak? Kesel gak? Saya ganti lagi analoginya. Ada seorang bos pemimpin punya karyawan. Karyawannya dibeli handphone yang bagus, diisiin pulsa 1 miliar. Contoh, diisiin pulsa 1 miliar. Begitu bosnya telepon, bunyinya begini, mohon maaf, nomor yang Anda tuju sedang digadai. Nggak diangkat-angkat, nggak disaut-saut. Kira-kira kita sebagai bosnya gimana? Marah nggak? Marah nggak? Marah. Kita aja sebagai manusia yang punya karyawan begitu, kita kesel. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiap hari kita nggak dikurangin nikmatnya, tiap hari dikasih makan, tiap hari dikasih rezeki, tiap hari dikasih kenikmatan. Bahkan yang kelaparan masih ditolong, yang punya utang masih dibantu, yang punya masalah masih diberikan kesenangan, yang lagi pusing masih bisa senyum nih hari. Ada utangnya banyak, masalahnya banyak, tapi senyum aja udah nikmat. Datang pengajian udah nikmat. Ini nikmat dari Allah. Tapi kadangkala kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak peduli sama Allah, nggak peduli dipanggil Allah, nggak peduli apa yang Allah pengen dari kita, saking jauhnya kita. Na'udzubillah min. Jangan sampai akhirnya Allah marah, dicabut semuanya, diambil semuanya. Saya tanya, kalau ada anak atau karyawan yang kayak begitu, kira-kira yang jadi orang tua nih, apa yang terjadi? Diumpetin ke handphonenya, diambil ke handphonenya. Kalau begitu besok kau usah main handphone lagi, besok kau usah pegang handphone lagi. Kenapa? Pegel kita sebagai orang tua. Ini kita sebagai hamba Allah, Allah kasih nikmat, Allah kasih kebaikan, Allah kasih kebahagiaan, Allah kasih tapi saya belum bahagia. Oh lihat, bahagianya kayak gimana yang kita mau. Lihat dulu zaman kita susah sama sekarang. Lihat orang yang di bawah kita dengan diri kita. Lihat orang lain yang lebih susah daripada kita. Oh, sekarang ada orang yang lagi terbaring di tempat tidur, nggak bisa duduk ke majelis taklim. Lagi sakit di tempat tidur, kita dipilih duduk di tempat ini. Ini baru segelintir nikmat yang nggak bisa dibanggakan kecuali dari Allah. Baru sedikit nikmat. Ini Allah kasih buat kita. Kadang-kadang kita lupa. Jauh dari Allah. Allah panggil kita nggak nyaut, Allah panggil kita nggak peduli apa yang terjadi. Allah bikin kita jadi makin kalau begitu udah dikasih nikmat nggak didengar. Saya tambahin nih masalahnya, kali aja kalau dikasih masalah dia ingat saya, kali aja kalau dikasih beban dia ingat saya, kali aja kalau dikasih masalah hidup dia makin ingat sama
Jangan sampai kita datang sama Allah dalam kondisi yang susah. Kita datang sama Allah mudah-mudahan dalam kondisi yang bahagia. Amin. 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 Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Apa kita bilang? Ntar dulu ya Rob, masih nyuci. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu ya Rob, TikTok lagi seru. Ntar dulu ya Rob, bayangin. Dia yang kasih kita nikmat, dia yang kasih kita kebaikan, dia kita perintahin secara tidak langsung. Ntar dulu ya Rob, begitu kita punya hajat kata Allah, ntar dulu aku kabulin deh. Kenapa ya Rob? Kenapa hajat saya nggak dikabulin sekarang? Kenapa entar-entaran ya Rob? Saya butuhnya nih hari, beban saya ditanggungnya nih hari ya Rob. Kalau besok mau beda cerita. Tapi kira Allah panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar dulu ya Rob, lagi alisan. Apa lagi kondangan? Terdandanannya berantakan ya Rob, kena ruduk. Tuh, kadang kita begitu ya Allah. Kita lihat diri kita, mudah-mudahan pagi hari ini kita belajar. Jangan sampai nggak ada Allah kasih kita rahasia kecuali Allah pengen nyenengin kita. Makanya azan itu Bu, kalau kita tahu buat apa sih kita sholat, buat apa? Mau ngapain sih kita sholat, buat apa? Kewajiban apa? Kewajiban buat anak-anak remaja, buat orang tua, kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Kita nih bukan lagi cerita wajib, kita cerita butuh sekarang. Jadi kalau kita nggak butuh, ada masalah apa kita dengan hati kita? Kalau pengen tahu apa tujuannya yang namanya sholat, jawabannya ada di azan. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat kata Allah. Ayo sholat. Mau ngapain ya Rob saya sholat? Hayya 'alal falah. Biar menang, biar senang, biar menang, biar senang. Kita nggak nyaut, dipanggil kita nggak peduli, dipanggil kita diemin. Nah Allah belamin. Salih. Ini mudah-mudahan Allah jaga hati kita insya Allah. Amin. Saya kasih tahu ini biar kita semuanya senang, betul Bu? Biar kita jadi orang berkah semuanya, amin. Biar hidupnya senang semua, amin. Biar hidupnya bahagia semua, amin. Amin. Ya, sebab kebahagiaan itu tidak bisa datang dengan sendirinya, melainkan kebahagiaan itu diciptakan. Orang mati-matian cari kebahagiaan, tanya bahagia kah? Belum, kan masih dicari, ya tungguin aja. Nggak bakal dapat. Caranya dapat kebahagiaan adalah diciptakan. Saya ada orang di luar sana, cara bahagianya punya mobil Mercy, cara bahagianya punya rumah real estate yang mewah. Habib Syarif cara bahagianya minum kopi, duduk bareng, kelar. Saya menang duluan daripada yang punya Mercy. Karena bahagia saya ciptain begitu. Timbang duduk minum kopi pagi-pagi seger enak, bahagia sudah. Yang lain kudu punya Mercy dulu baru bahagia. Yang lain kudu punya mobil mewah dulu baru bahagia. Kenapa? Bahagianya kejauhan. Kita butuh sekarang bahagianya, jangan lama-lama. Umur nggak ada yang tahu Bu, betul? Ntar bahagia belum dapat, Allah udah panggil duluan, repot urusan. Mumpung masih ada umur, kejar bahagianya sekarang. Habib, gimana mau bahagia, utang banyak. Gimana mau bahagia, masalah banyak. Masalah Bu, ditungguin. Masalah ditungguin, jangan ditunda-tunda, ditungguin. Dia, kalau ibu bilang, Habib kalau saya nggak bayar di urusan saya, kalau saya nggak beresin di urusan sama si Fulan, nanti saya bakal begini. Kan masih nanti, yang sekarang dulu kita nikmati. Tapi kan nggak usah pakai tapi-tapian. Yang sekarang yang bisa dinikmati, nikmati, karena yang sekarang adalah milikmu, yang nanti adalah milik Allah. Jadi selagi kita bisa nikmati yang sekarang, nikmati dulu yang sekarang, betul? Yang hari ini nih, ibu-ibu lagi nikmatin nih, hari ini lagi dapat rezeki hadir majlis tadi. Jangan pikirin masak di rumah. Jangan pikirin siang makan apa. Jangan pikirin yang sekarang nih, gimana saya bisa bahagia datang majlis taklim yang nggak pernah saya dapat
dapetin kebahagiaan di waktu-waktu sebelumnya. Itu yang kita pikirin, itu yang kita nikmatin. Insya Allah Allah berikan kebahagiaan buat kita. Amin. Kalau nggak begitu Bu, capek saya ngadepin orang nih dengan berbagai model, udah ratusan orang, ribuan orang. Ada orang datang ke pesantren saya di Blok B, Habib saya mau bunuh diri. Waduh, kenapa lagi nih? Saya punya utang, saya mau bunuh diri. Berapa utang ente? 700.000. 700.000 mau bunuh diri, dia bilang. Tapi saya nggak serahin, karena bagi saya setiap orang punya masalahnya masing-masing. Bisa jadi buat kita enteng, bagi dia berat. Saya tanya kerjanya apaan? Ngegojek, Beb. Penghasilan dari Gojek berapa? 1,5 juta tiap bulan. Oh, bisa dong bayar utang. Bisa, Beb. Cuman masalahnya jajan saya banyak, Beb. Pengeluaran saya banyak. Jadi atur aja. Akhirnya kita duduk baru dia paham. Ternyata sesimpel itu, Beb. Cuma ngatur berapa utang bisa lunas. Iya, habis mau gimana lagi? Jadi kadang masalah itu kalau dipikirin nggak kelar, kita belajar. Mudah-mudahan pulang dari sini hidup lebih tenang, Bu, betul? Jiwa lebih tenang, ibadah lebih tenang. Saya kalau mungkin yang pernah hadir di pengajian saya rutin, saya salah satu orang yang senantiasa kalau ceramah yang dibahas urusan rezeki, urusan masalah, urusan ekonomi, urusan hidup. Kenapa? Karena buat saya tidak ada ketenangan yang bisa dinikmati kalau urusannya cuma karena perkara dunia. Benar? Benar? Gimana mau sholat tenang ngambil utang banyak? Gimana mau tenang kerjaan nggak dapat? Makanya kita belajar urusannya gituan biar dunia akhirat kita selamat, betul? Biar dunia akhirat kita tenang, masalah kita beres. Amin. Makanya saya ajarin kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah lu jangan jauh-jauh dah. Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tiap hari 5 waktu. Apa kata Allah dalam surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Kau punya masalah, kau punya beban hidup, kau punya masalah-masalah kehidupan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah aku, sujud padaku, aku tolong kamu. Jangan dibalik, tolong dulu ya, Pop, baru saya sembah. Kalau engkau tolong, baru saya sembah. Ini ayat Fatihahnya jadi terbalik. Iya karena sa'inu, iya karena udu. Harusnya iya karena abudu, iya karena sa'in. Kau datang kepadaku, kau sujud kepadaku, aku berikan pertolongan. Jadi kuncinya tolong dulu atau sujud dulu? Sujud. Kalau kita kadang enggak, tolong dulu deh baru habis itu kita sholat. Kalau masih banyak masalahnya nggak bisa sholat, nggak bisa, akhirnya jadi acak-acakan. Betul? Betul? Saya senang, kenapa? Karena saya punya portofolio banyak. Alhamdulillah, hadis minimah yang datang ke tempat kita. Ada satu orang punya utang 800 juta, Bu. Datang jam 2 malam 800 juta. Saya bilang ikutin 3 bulan Allah beresin insya Allah. Sekarang udah punya mobil Pajero, rumahnya gede. Saksi hidupnya banyak sama majelis saya kalau nggak percaya. Kenapa? Karena kuncinya cuma satu, balik. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Balik sama Allah. Kenapa carinya manusia bukan yang dicari Allah? Kenapa lebih peduli sama manusia? Habib saya punya ini tapi kan gara-gara dia, nggak ada gara-gara dia. Jangan pernah pakai kalimat gara-gara dia. Bisa jadi dia cuma perkara, cuma sebab biar kita balik sama Allah. Begitu kita balik diselesaikan sama Allah. Ini cuma sebab, betul? Sebab doang. Ya, saya punya kendaraan, Bu. Saya punya masalah, saya punya kendaraan saya hilang. Saya geser, saya jual gara-gara punya masalah kendaraan dijual. Saya bilang sama Bang Arin yang di sini. Saya bilang apa? Kalau ini mobil tetap punya saya, balik lagi ntar ke depan pagar saya bilang. Kalau ini mobil tetap rezeki saya punya saya, ntar juga balik lagi ke depan pagar saya dan balik lagi nggak meleset atas izin Allah. Yang penting balik sama urusannya beres, kendaraannya tetap mah.
Allah cuma pengen jadi sebab aja. Kalau orang bilang apa, bercanda aja biar kita ingat, jangan kejauhan mainnya, betul? Betul? Hanya mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini ya, bisa jadi manfaat buat kita semua ke depan, insya Allah. Bisa jadi kebaikan buat kita semua, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang datang, ya ayo mulai sekarang nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Masalah itu nggak besar, yang kecil iman kita. Kalau masalahnya kecil, berarti imannya lagi besar. Kalau pagi hari ini, siang hari ini ibu-ibu punya masalah sama lakinya, sama kerjaannya, sama kehidupannya, berasa gede banget, ingat berarti imannya lagi kecil. Kalau berasa enteng banget, berarti imannya lagi cakep. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa, Allah nggak kasih ujian kecuali kita mampu. Beb, bener nggak kalau Allah nggak ngasih ujian kecuali ibu-ibu mampu? Betul nggak? Betul nggak? Coba beresin. Nih, hatinya mampu. Artinya apa? Allah nggak kasih kita ujian kecuali Allah tahu kita mampu menghadapinya untuk menyerahkan kepada Allah, selesai itu. Tapi kalau cuma dihadapin dong, cukup gak lu? Gua mampu nih, Allah nggak kasih gua mampu nih, makin banyak masalahnya. Mampu, tapi makin nangis. Mampu di sini maksudnya apa? Mampu menghadapinya atas kekuatan Allah, mampu menghadapinya atas izin Allah, mampu menghadapinya untuk meminta pertolongan Allah. Beres. Rezeki ngalir kayak air sungai, amin. Amin. Rezeki ngalir berkah, amin. Amin. Biar Allah bukain segala kebahagiaan hidup. Ingat bu, kuncinya apa? Bahagianya diperkecil, diperkecil. Saya kan udah pernah sampaikan dulu, saya bilang saya ngadepin orang konseling yang punya utang, cara nyelesainnya yang pertama apa? Pelonan. Oh, ini bener ibu, nggak percaya. Pelonan. Semua yang punya masalah kalau ketemu saya, Beb, gimana caranya saya utang saya, masalah saya banyak ame orang, ame ini, caranya apa? Yang pertama pelonan. Tahu pelonan bu? Yang punya laki pelonan. Maksudnya pelonan, jaga hubungan baik sama suaminya. Jaga hubungan baik sama suaminya. Ya, bangun rumah tangga kayak baru 2 hari nikah. Atur. Makanya saya kalau dapetin, saya punya utama, gimana hubungan antum sama istri? Ya, gara-gara diutang jadi ribut. Ya, nggak bakal beres sudah. Makin jauh dari kata beres sudah. Makin jauh dari kata. Rapiin dulu yang pertama. Rapiin hubungan rumah tangganya. Jaga hubungan rumah tangga. Yang tadinya sering ribut, bikin 1 minggu tanpa ribut. Amin. Amin. Yang tadinya banyak ngeluh, bikin 1 minggu tanpa ngeluh. Belajar. Nanti Allah bikin tuh yang tadinya utangnya 100 turun 98, 97, 96. Begitu berantem lagi naik lagi 99. Ribut lagi. Karena kunci keberkahan rezeki ada pada rumah tangga. Dan ini nggak bisa dibohongin. Silahkan buktikan sendiri. Rumah tangga itu paling luar biasa dalam urusan rezeki. Nggak main-main. Ya. Jadi kalau rumah tangganya sudah berantakan dalam urusan komunikasinya, dalam urusan hubungannya, jangan harap hidupnya berkah. Sekalinya lakinya berkah, pasti banyak dagangannya. Selagi udah lakinya berkah, pasti banyak jajanannya. Adi aja yang ngeganggu dalam rumah tangga. Rezeki alhamdulillah bagus, tapi karena hubungannya masih gak bagus, tahu-tahu ada aja pengganggu-pengganggunya. Jangan sampai, naudzubillah min. Naudzubillah min. Kita belajar kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, apa Allah bilang? Qul Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Kekuasaan itu ada di tangan aku, kata Allah. Tu'ti mulka man tasha. Gua bisa kasih buat siapa yang pengen gua kasih, kan? Yang hadir di sini hari ini nggak punya kuasa, besok punya kuasa, bisa nggak?
Hari ini nggak punya duit, besok dapat 5 triliun, bisa nggak? Bisa. Amin. 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 Cepet duit ya. Insya Allah ya. Luar biasa bisa. Bisa nggak? Allah bilang Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Kekuasaan di tanganku kata Allah, dan aku bisa kasih kepada siapapun yang pengen aku kasih. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul minal mayyita. Yang hidup aja bisa gua matiin kata Allah, yang mati bisa gua hidupin. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Pagi bisa saya bikin malam kata Allah, malam bisa saya bikin pagi. Segala utang kecil betul sudah. Masalah hidup kecil. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi Hisab. Aku bisa berikan kalian rezeki unlimited bighairi hisab. Kalau kita mau balik sama Allah. Apalagi cuma masalah hidup tuh yang kita hadapin hari ini. Ya Allah, kecil banget buat Allah, betul? Betul. Dia maha kaya, dia maha pemberi, dia maha memberikan. Mudah-mudahan Allah berikan buat kita semua, amin. Amin. Allah cuma butuh kita balik, ya mudah-mudahan berkat pengajian ini kita balik sama Allah semuanya, amin. Amin. Ingat sama Allah, amin. Amin. Saya banyak dosa, nggak apa-apa. Dosa kata Imam Al-Ghazali, dosa itu nggak bahaya bagi orang tahu diri. Dosa nggak bahaya bagi orang tahu diri, tapi dosa bahaya bagi orang yang nggak tahu diri. Jadi kita lihat, Habib saya banyak dosa. Memang kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak salah, betul? Banyaknya dosa, betul? Tapi yang paling cakep kata Nabi, yang dia tahu dia punya dosa, dia buru-buru minta ampun. Jadi kata Imam Ghazali, dosa ini gak bahaya kalau orang tahu diri. Yang repot kalau dosa orangnya gak tahu diri. Itu yang repot. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jadi orang tahu diri, amin. Hari ini kita buat dosa, buru-buru istighfar, amin. Otak kita diisi sama hal-hal yang baik, minta ampun. Jadi jangan takut nih, jangan-jangan gue punya dosa apa nih, masalah gue banyak. Enggak, yang bikin masalah bukan dosanya, yang bikin masalah nggak pernah mau tobat, nggak pernah mau balik sama Allah, nggak pernah mau minta sama Allah. Itu yang jadi masalah, bukan dosanya. Ada orang merasa saya punya dosa apa ya, hidup saya seret. Enggak, dosa mah begitu-begitu aja. Yang jadi masalah, kapan pernah terakhir munajat sama Allah? Kapan pernah mengakui dengan taubatan nasuha? Kapan pernah minta ampun kepada Allah dari dosa yang pernah diperbuat? Jarang. Itu yang bikin hidup kita jadi seret, nggak minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunin kita semua, amin. Allah berkahin kita semua, amin. Allah angkat derajat kita semua, amin. Jangan sampai masalah kita membuat kita jauh dari Allah, bikin makin dekat semuanya, amin. Caranya gimana, Bu? Jangan putus sholat duha, jangan putus sholat tahajud, jangan putus wirid, zikir, betul? Ini kuncinya kita nih. Suami kita cari duit, biarin dia cari duit, jangan dipusingin. Cuman kalau nggak dibarengin, itu yang jadi repot. Ada lagi ibu-ibu yang ngomong gini, nyesel gue kawin sama dia, gara-gara gue kawin sama dia jadi miskin. Ada yang begitu? Ada. Tapi kadang kita nggak pernah mikir, bisa jadi laki kita miskin gara-gara nikah sama kita. Bisa jadi. Jadi nggak mulu-mulu gara-gara gua sama dia gua miskin. Bisa jadi gara-gara dia nikah sama kita jadi miskinnya. Sebab kenapa? Rezekinya dia buat kita, Allah nggak titipin buat kita, jadi nggak nyampe. Bisa? Itu yang terjadi. Makanya dalam rumah tangga nggak ada yang namanya saling menyalahkan, yang ada saling introspeksi. Perbaiki. Utang banyak, rapi rumah tangganya, bukan ribut. Anak begini, anak begitu, berantem, jangan berantem, rapiin rumah tangganya. Kita disuruh sama Allah untuk bijaksana. Makanya orang beriman itu yang dipakai ajaran Nabi Muhammad, betul? Lihat rumah tangganya Nabi Muhammad, lihat kehidupan Nabi Muhammad. Cuman kalau yang dicontoh selain Nabi Muhammad, nyungsep gitu.
kita. Apalagi budaya-budaya non muslim gak masuk, kita belajar dari Rasulullah. Amin. Amin. Belajar dari Nabi Muhammad. Makanya insya Allah mudah-mudahan ketenangan bisa kita dapetin kalau hati kita lapang, kalau hati kita tenang, betul? Murah senyum sama istri kita dan suami kita. Insya Allah rezeki barokah. Saya isi pengajian di Kalimantan, Bu. Ya. Saya lupa deh di Kalimantan apa di Sulawesi, saya lupa. Saya bilang sama ibu-ibu begini, Bu, percaya nggak? Yang ibu-ibu hadapi pada hari ini keluh kesah, itu bisa Allah beresin hitungan hari. Oh ya benar, Beb. Mana mungkin? Saya bilang, Bu, saya jangankan urusan kayak begitu. Saya orang yang nggak punya duit mau berangkat umroh aja saya pantangin, saya nggak pernah takut, saya bilang. Dan udah banyak puluhan orang, saya bilang, yang nggak punya duit ke tanah suci, apalagi cuma urusan masalah hidup bentaran. Tapi caranya satu, istiqomah. Istiqomahnya ngapain, Bib? Satu, istiqomah tobat. Jangan pernah nunda-nunda tobat, minta ampun. Yang kedua, istiqomah, murah senyum. Murah. Makanya kalau kata dokter Aisyah Dahlan, tahu Bu? Cara meredamkan orang yang marah gimana? Senyum pas lagi marah. Makanya Nabi ngajarin tuh gak pernah meleset. Ibu-ibu ada tetangga nih ngomel-ngomel, senyumin. Pulang aja lu. Senyum. Jangan dipusingin, Bu. Senyumin. Senyum. Lagi belanja sayur, tetangga belanja sayur, senyum. Jangan muka ditekuk aja, muka lecek aja. Senyum. Itu ibu kenapa tuh? Kok pulang dari pengajian nyengir mulu, senyum mulu? Nggak apa-apa. Sebab itu bagian daripada sedekah. Kita nggak sedekah pakai duit, pakai senyuman. Tebar pesona kalau kata ulama. Tebar. Sebab ini ajaran Nabi Muhammad. Jangan muka lecek, muka mau ketemu orang bawaannya di tekuk aja. Pain gue senyum sama dia. Orang kayak gini nggak pantas disenyumin. Nambah-nambahin beban hidup, nggak kelar-kelar urusan hidup kita. Akhirnya jadi omongan. Udah gitu ya, enak ketemu orang yang ada orang jahat sama kita, ketawain. Ada orang jahat sama kita, ketawain. Saya pribadi nungguin. Karena buat saya berhadapan dengan orang jahat tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Balasnya adalah dengan kebaikan. Jadi ada orang, Habib, dia begini-begini. Ya Allah, nggak ada cerita lebih lucu lagi, lebih seru lagi. Kita nikmatin. Kenapa? Urusan kita banyak, nggak ngurusin 1-2 orang. Kita lebih mikirin masa depan hidup kita. Kita mikirin agama kita, betul? Kita lebih milih ngasih manfaat daripada buang mudarat, betul? Kalau ada makanya saya bilang lebih bagus kalau ada orang, Bu, saya tanya, ada orang bilang, nih saya dimanfaatin sama si fulan, saya dimanfaatin. Misalnya pulurah nih, ada pulurah di sini. Misalnya pulurah bilang, saya capek, si fulan manfaatin saya, si fulan manfaatin saya, si fulan manfaatin saya. Padahal apa? Kita kan pengen jadi orang yang bermanfaat. Biarin, bagus. Kalau ada yang ngambil manfaat dari kita, alhamdulillah, berarti masih ada yang bisa dipetik dari hidup kita. Karena kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kalau ada orang ngomongin orang, berarti dia dapat manfaat. Alhamdulillah dapat manfaat. Apa bang? Hati tenang, plong, betul? Makanya ada satu ilmu yang mahal nih, mudah-mudahan bisa nih diamalin. Nama ilmunya adalah ya udah deh. Ya udah. Aduh. Ya udah. Ada orang, ya udah deh. Ya udah deh. Ini kalau kita nggak ada duit, kita nggak bisa makan di hari. Ya udah deh. Bisa makan nggak bisa, ya udah. Kalau emang mesti rezekinya, ya udah. Saya begitu, Bu, dulu saya begitu. Bini saya bilang,
ya udah. Tapi kalau kita pikirin, tor begini gimana? Tor begini gimana? Berarti kita nggak jauh beda sama Firaun. Firaun itu karena takut dengar kabar ada orang yang menghancurin kerajaannya, panik. Oke, saya bilang kalau ada orang yang dikejar-kejar sama sesuatu, dikejar sampai tuntutan, terus dia bilang topi bib, ente bukan nyari solusi, ente panik, tenangin diri ente. Itu namanya panik. Kita ajarin, saya kalau ngadepin orang punya utang, ibu mau diceramain 2 jam lagi. Jadi saya harus berbuat apa, bib? Udah ngoci 2 jam, saya harus berbuat apa, bib? Makanya kalau ketemu orang punya utang, udah dia pulang deh. Mendingan tenangin diri, minta sama Allah kelar. Sebab mau dikasih ilmu kayak apa? Nggak, intinya gimana, bib? Solusinya apa, bib? Padahal jangan pernah cari solusi dulu, solusi nomor 100. Yang penting cari ketenangan. Kata ulama, orang punya masalah hidup, kalau dia berhasil tenang, setengah masalahnya udah selesai, tinggal cari setengahnya lagi. Tapi kalau dia nggak tenang, itu ibarat penyakit ke dalam tubuh. Akhirnya jadi apa? Jadi kanker, jadi stroke, betul? Tak kelar urusan. Tenangin hati kita, amin. Tenangin jiwa kita. Mudah-mudahan kalau tenangin jiwa dan harga raga kita, amin. Catat bu, ilmunya apa namanya? Bisa diamalin. Tapi kita tenang, minta sama Allah, ya Rob. Ada ya udah. Oh, ini mahal saya sampaikan ilmunya. Sebab kenapa? Ketenangan itu berharga. Yang penting kita tenang. Ya, yang penting kita jiwa. Saya punya anak sakit, istri saya telepon, saya lagi di luar kota. Pak, ini si anak saya sambil sakit. Gimana? Saya bilang kalau sakit bawa ke dokter, jangan telepon saya. Saya bilang, saya bukan dokter. Jadi gimana? Bawa ke dokter. Nanti apa kata dokter, kabarin saya. Kalau telepon saya bingung, lagi di luar kota, anak sakit. Oh ya udah, dibawa ke dokter. Akhirnya dari situ istri saya jadi belajar. Berarti caranya gimana? Ambil tindakan, ya udah, karena tahu lakinya, ya udah deh. Mau gimana? Bu, ada sesuatu yang bisa kita rubah, ada sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Ada sesuatu di atas genggaman kuasa kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita kuasakan. Yang bisa kita kuasakan, yang nggak bisa jangan ikut campur. Kali itu kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita kerjain semampu kita, berarti kita bisa kuasakan. Begitu nggak kelar, jangan ikut campur lagi selain nama Allah. Jadi jangan berlaga. Kalau berlaga, bu, oh lu saya nggak kerja, utang saya nggak bakal beres. Tapi siapa? Ada orang mau dikerja nggak beres-beres juga. Kenapa? Itu bukan kuasa dia, kuasanya Allah. Namanya tawakal. Faida agamta fatawakkal Allah. Kalau udah bicara tawakal, berarti masalahnya nggak usah diikut campurin lagi, bu, betul? Makanya saya ajarin nih ilmu tawakal, jangan dengerin ceramah. Kata Ustadz bilang kita nih harus tawakal. Akhirnya ibu-ibu tawakal, Anda udah tawakal, cuman gimana pikiran? Namanya belum tawakal. Oh, saya kasih contoh nih, ada masjid, namanya Masjid Mujahidin, betul? Masjid Mujahidin lagi kebangun nih, ngedatengin arsitek dari Amerika, misalnya S3 insinyur, hebat gak? Begitu arsitek datang, DKM-nya Ustadz Edi bilang, tolong bangunin yang paling cakep. Atau ada donatur bilang gini, tolong bangunin yang paling cakep Masjid Al-Mujahidin. Siapa? Ini dari Amerika nih, insinyurnya, cakep banget. Bangunin yang paling bagus, berapapun saya bayar. Tahu-tahu, bu, 3 hari ini insinyur baru mulai, nih donatur datang. Maaf Pak Insinyur, udah sampai mana nih pembangunan nih? Akhirnya insinyurnya bilang, maaf Pak, bentar, kita ini lagi ngegambar dulu. Nanti kalau udah kita rapiin lagi, tenang aja. Baik. 3 hari kemudian datang lagi, bu, donaturnya. Kok tiang-tiangnya belum naik ya?
insinyurnya, Pak, Bapak tenang aja, ini proses pembangunan, nanti kalau udah naik saya kabarin, kan saya lagi proses dulu, aturin yang terbaik, betul? Oh gitu. Tinggal ada lagi, balik lagi, kapan jadi? Ini sini masjid. Kira-kira insinyurnya kesel nggak? Insinyurnya kesel nggak? Apa kata insinyurnya? Cari insinyur lain deh, saya cari aja proyek yang lain. Kenapa? Karena dia merasa nggak dipercayain, Bu, betul? Ente manggil ana dari Amerika buat megang masjid ini, artinya ente percaya. Begitu ana udah pegang, ente raguin kemampuan ana bisa beresin ini masjid, betul? Betul? Kalau begitu cari aja insinyur yang lain, betul ya? Itu kehidupan kita, Bu. Kita ucap pakai mulut, tawakal, saya serahin sama Allah. Tapi kita tanya, kapan ya Allah beres? Ya Allah, saya tawakalin masalah saya. Tapi kita kajian tiap hari, beres gak ya kira-kira masalah saya? Selesai gak ya? Bisa gak ya? Padahal katanya nyerahin sama Allah. Tapi tiap hari ditanyain, ya Allah, kok gak beres-beres? Apa kata Allah? Beresin sendiri sana. Katanya tawakal, tapi tiap hari ditanyain, Bu, kalau udah tawakal berarti jawabannya apa? Ya udah. Ya udah deh. Kalau udah saya serahin semua sama Allah, duduk manis, minum kopi, senyum, kelar udah masalah. Amin. Amin. Tapi kalau baik dia nggak dapet, jangan pakai tapi-tapian. Allah bisa nyelesain pakai tenaga kita maupun tanpa tenaga kita, bisa. Jadi jangan seakan-akan kita harus ikut campur baru beres. Kalau ikut campur nggak beres. Kuasa Allah lebih besar dari segalanya, betul? 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 Saya ngadepin banyak, Bu. Di saat saya berjuang nggak kelar-kelar. Begitu saya bilang saya tawakal, minum kopi aja. Masalah saya tungguin kelar. Ya makanya jangan ngelawan sama Allah, betul? Makin kita ngelawan makin nggak beres hidup kita, betul? Caranya orang ngelawan dia, makanya orang kalau udah sakit pun di rumah sakit nih. Kalau dia ngelawan malah matinya lama. Matinya, coba kalau dia nggak ngelawan, cepet mati. Iya, ada orang sakit begini kemo atau kemo lah apa habis miliaran, betul? Udah habis miliaran, itu sama seperti tidak ridho. Emang kita harus ikhtiar, tapi kalau sampai benar-benar jual rumah, jual ini buat pengobatan, ya akhirnya apa? Jadi seperti nggak ridho sama ketetapan Allah. Betul? Kemarin ada orang dari Bukit Cikasuka datang ke tempat saya, anak muda. Dia bilang sama saya begini, Habib, saya mau cerita, Habib. Kenapa? Saya punya orang tua sakit keras, sudah 3 bulan di rumah sakit. Terus sakit, Bib. Saya nggak mau orang tua sakit, Bu. Bayangin, tangannya isi silet semua, Bu, silet semua isinya di anak perempuan. Saya nggak mau ibu saya sakit, Beb. Udah 3 bulan. Anda bilang, Anda punya orang tua geletak 2 tahun. Anda bilang, sampai sekarang. Ente baru 3 bulan, Anda bilang. Tapi Beb, saya nggak mau, Beb. Saya nggak mau orang tua saya sakit. Saya nggak mau jauh dari orang tua saya. Saya bilang sama dia, kamu ridho nggak orang tua kamu sakit hari ini? Kalau kamu nggak ridho, Allah bakal siapin takdir yang lain yang mungkin bisa membuat kamu ridho. Enggak, Bib. Saya pengen orang tua saya sembuh. Saya nggak ridho orang tua saya sakit. Bu, ini saya ngucap di masjid di hadapan Allah, nih saya ngucap. Habis dia ngucap nggak ridho, tetangganya datang, Habib maaf, ibunya meninggal. Nangis kejar, saya udah bilang, kamu gak ridho dengan hidup kamu yang sekarang, Allah gantiin ridho yang lain, yang dengan kehilangan kamu lebih ridho. Allah ganti dengan ridho yang lain. Bu, itu detik itu juga tetangganya datang ngomong, maaf izin, ibunya meninggal. Bayangin, padahal saya udah bilang, ridho lah, ridho aja dulu, lapangin hati kita sama Allah, biar Allah gak datengin takdir yang lain. Enggak, saya nggak ridho, Habib. Saya pengen ibu saya sehat, diganti sama orang. Itu pelajaran.
Ya, makanya ketika orang tua saya sakit dulu Bu, orang tua saya ini seperti ibu-ibu, kondisinya alhamdulillah sehat, seger buger, tiba-tiba 3 hari koma, nggak sadar sampai sekarang. Ya, 3 hari koma, nggak sadar diri sampai sekarang, 2 tahun. Awalnya hadir kajian ke ibu-ibu dan sebagainya. Ketika saya hadapi orang tua saya, yang pertama kali saya kajian apa? Saya ridho dulu. Saya nggak akan menyalahkan A, B, C, D, yang saya selain apa? Nggak ada. Saya ridho, udah, gimana? Kita nggak ada yang tahu. Allah bisa bikin kita sakit, Allah bisa bikin kita sehat. Tapi kan itu berat bagi dia. Lebih berat lagi kalau misalnya Allah cabut nyawa ibu saya dadakan tanpa sakit, lebih kaget lagi. Tapi Allah bikin orang tua sakit dulu, ridho aja dulu. Ya, makanya ini ilmu, mudah-mudahan kita dapat masalah. Yang pertama apa Bu? Ini pesan saya nih, ibu-ibu yang datang pengajian hari ini, apapun yang ada di hadapan kita, mau A, B, C, D, F, G, yang pertama nggak apa-apa, ridho dulu. Kalau ridho yang udah dapat, baru nanti pikiran-pikirannya akan lebih tenang, baru bisa lapang. Oh, ini semua sudah sebab Allah racik, tinggal bagaimana saya menyikapinya. Mudah-mudahan dari perkumpulan ini Allah berkahi kita semua, amin. Allah angkat derajat kita semua, amin. Allah berikan kebaikan buat kita semua, amin. Allah jadikan perkumpulan kita jadi perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majelis taklim ini di wilayah Cikasuka menjadi majelis taklim yang istiqamah, amin, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya senang banget tadi Bu Lurah menyampaikan ada support untuk majelis taklim luar biasa. Ya, artinya apa? Kita berlomba-lomba karena ilmu ini penting dalam kehidupan kita. Tak bisa kita anggap remeh. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menolong agama Allah? Betul? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan jadi orang yang egois, betul? Egois terhadap agama, egois terhadap diri sendiri, betul? Yang penting gue seneng, mau agama gue gimana gue nggak peduli, penyakit itu jangan sekarang, betul? Jangan. Allah bilang tanggung jawab kita berat di hadapan Allah, apalagi di wilayah kita nih. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya imannya kuat, insya Allah jadi barokah, kebaikan. Makanya saya bikin safari maulid setiap tahun, Pak Lurah hadir juga, alhamdulillah, keliling. Biar apa? Biar hidup wilayah kita semuanya hidup. Cikasuka penuh dengan keberkahan, amin. Kalau saja yang bermaksiat bisa terang-terangan, kenapa yang baik harus ngumpet-ngumpet, betul? Yang maksiat, yang ini, yang begitu bisa terang-terangan, yang baik mah harus terang-terangan juga, betul? Jangan pernah takut dalam kebaikan. Jangan pernah mundur. Kalau bukan ibu-ibu yang ada di sini, siapa lagi yang meneruskan segala kebaikan? Yang kita ingat nih, kalau ibu-ibu udah pada nggak ada umur, kira-kira anaknya bakal ngumpul begini lagi nggak? Kita lihat caranya di mana? Caranya rubah diri kita, keturunan kita berubah. Semangatin kita dalam ibadah, anak-anak kita rajin ibadah, amin, amin. Karena anak itu tanggung jawab. Jangan sampai bapaknya ahli ibadah, ibunya ahli ibadah, anaknya mau kayak gimana? Gua nggak peduli. Alhamdulillah, amin. Masuk nerakanya ditendang gitu. Amin malaikat. Ingat anak-anak keturunan kita. Saya wanti-wanti Bu di sini semuanya. Karena kalau bukan kita nggak ada lagi yang bisa ngejaga. Kecuali kita semua, amin. Kita semua yang ngejaga. Oke, saya senang banget yang bisa hadir pagi hari ini. Saya senang banget. Kebahagiaan buat saya ketika Cikasuka dan sekitarnya ada majelis taklim ibu-ibu semacam ini. Ya, insya Allah jadi istiqamah Bu. Julus suka di majelis ilmu, latul halaman. Ya, duduknya sejenak di majelis ilmu, tidak megang pulpen, tidak megang kertas sekalipun, lebih baik daripada tasaddaq biha fisabilillah, lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Kalau bisa jenguk 1000 orang sakit silakan, tapi duduk pahalanya kayak begitu. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat, dapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian ini bisa membawa kita kepada hidayah Allah. Pesan saya jangan tinggalin tahajud. Pesan saya 5 waktunya jangan ditinggal. Pesan saya jaga hati kita, jangan memulai keributan apapun. Pesan saya jangan mau pusing sama urusan yang bukan urusan kita.
mau ngomong apa lagi, yang penting kita nggak dengar. Bib saya dengar, pura-pura nggak dengar. Betul? Hidup kita tenang. Ya, kita fokus bermanfaat. Biasanya orang yang banyak ngomongin orang, biasanya karena tidak bisa ada yang diberikan manfaat, betul? Orang yang suka mobil biasanya posting video orang yang suka motor tiap hari posting tentang motor. Orang yang nggak punya apa-apa biasanya komentarin postingan orang doang, karena dia nggak bisa posting. Jadi kalau kita lihat hari ini, ya, kita diomongin, berarti yang ngomongin nggak punya manfaat, maka manfaatnya ngomongin orang. Jadi kalau kita diomongin girang, berarti ada manfaat. Ucapin terima kasih sama Allah semuanya. Baik. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraja. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Kalau saya habis nih Bu, habis suaranya. Ya, kenapa habis? Karena sound sistemnya kurang kenceng. Kalau medangdut, kadang kalau ini bener. Saya di mana deh? Saya kadang kalau masjid, saya kadang suka ngomong gitu. Kadang masjid sama dangdut kalah sound sistemnya. Bagusan dangdut. Kalau saya malu sama agama Allah, bukan gimana-gimana. Karena kita kan ngaji di sini nih. Kita malu kadang. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki yang berkah semuanya. Amin. Ya, dikasih kebaikan buat semua. Amin. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi rahmat, jadi taufik. Ya, kita tutup sama-sama dengan doa. Dan setelah ini ada santunan ya. Santunan yatim sama-sama. Ya, mudah-mudahan Allah majma'ana ala jama'al marhumah. Wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'sumah. Wa ma'ana syakirin wal marhumah. Bijak Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.